Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Kita hari ini akan melakukan proses pembelajaran. Namun sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Adik-adik, materi kita hari ini materi kelas 4. Tema 6, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang bisa menempatkan cita-citanya setinggi langit. Namun, setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Simaklah bacaan berikut ini tentang usaha keras seseorang dan cita-cita yang besar. Arsitek. Pada tahun 1995, Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Frederick Silaban. Siapakah dia? Frederick Silaban lahir di Bonandolo, Sumatera Utara, 16 Desember 1912. Ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat memenangi sayembara tersebut. Dan semenjak itulah karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia, yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Dengan demikian, diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta. Gereja katedral adalah gedung tempat umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Hingga kini kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kukuh berdiri meski arsiteknya telah tiada. Tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya. Sepanjang hayatnya telah ikut merancang 700 bangunan di Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada tahun 1962. Monumen Pembebasan Irian Barat, Jakarta pada tahun 1963. Monumen Nasional atau Tugu Monas, Jakarta pada tahun 1960. Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada tahun 1953 dan Tugu Katulistiwa Pontianak pada tahun 1938. Tersebut dapat kita ketahui bahwa cita-cita Frederick Silaban adalah menjadi seorang arsitek. Halangan yang dihadapi bersaing dengan 30 arsitek, bukan lulusan sekolah arsitektur. Butuh waktu 17 tahun untuk menyelesaikan Masjid Istiqlal. Sikap yang dimiliki oleh Frederick Silaban yaitu gigih, pantang menyerah, bekerja keras, tekun, belajar. Usaha yang dilakukan memenangkan sayembara, membuat desain maket Masjid Istiqlal dan menyelesaikan pembangunannya, merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Prestasi yang telah diraih oleh Frederick Silaban dengan usaha dan kerja kerasnya diantaranya adalah mampu menyelesaikan pembangunan Masjid Istiqlal, merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia, diantaranya adalah Gedung Stadion Gelora Bung Karno, Monumen Kebebasan Irian Barat, Monumen Nasional atau Tugu Monas, Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata,
Tugu Katulistiwa di Pontianak. Jadi, kesimpulan terhadap usaha Frederick Silaban untuk meraih cita-citanya adalah, meski bukan lulusan arsitek, dengan usaha gigih dan pantang menyerah, beliau mampu menyelesaikan karya-karya besarnya. Sekarang, perhatikan tempat ibadah berikut ini. Masjid tempat ibadah umat Islam. Gereja sebagai tempat ibadah umat Kristen. Ada pura tempat ibadah umat Hindu. Ada vihara sebagai tempat ibadah umat Buddha. Dan ada kelenteng sebagai tempat ibadah umat Konghucu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tempat ibadah digunakan oleh umat beragama untuk beribadah berdasarkan ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Sekarang perhatikan peta persebaran sumber daya alam hayati yang terdiri Indonesia berikut ini. Peta ini disebut peta tematik yang berisi informasi khusus. Peta penyebaran sumber daya alam berupa tumbuhan tersebut menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, pala, wijen, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman karet, kopi, dan kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Tanaman hutan. Tanaman hutan diperlukan untuk menjaga tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contoh hewan liar tersebut yaitu harimau, orangutan, kera, gajah, dan banteng. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh hewan ternak yaitu ayam, sapi, udang, dan domba. Adapun manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia diantaranya: 1. Sebagai bahan makanan. 2. Sebagai bahan bakar. 3. Sebagai pembangkit listrik. 4. Tumbuhan menghasilkan oksigen. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan alam. Apakah sudah paham? Sekarang kita mengingat materi mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi membutuhkan persiapan yang baik. Selain menghafal baris demi baris, kita juga harus memahami makna puisi tersebut. Setiap orang bisa memiliki puput teman yang berbeda terhadap makna puisi. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Pemberian tekanan pada garis puisi biasanya menggunakan tanda sebagai berikut. Tentunya kalian masih ingat puisi yang berjudul Menjaga Alamku. Nah, alternatif jawaban yang dapat kita lakukan untuk memberikan tanda penekanan pada saat mendeklamasikan puisi adalah sebagai berikut. Jadi, mungkin materi kita sampai di sini dulu. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik.